tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut, membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ini menganjurkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, gawai, handphone, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu harus terhubung dengan koneksi internet. Media pembelajaran yang tersedia secara online sangat beragam dan senantiasa berkembang. Keberadaan media tersebut sangat membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas, tanpa disibukkan dengan kegiatan membuat media itu sendiri. Guru dapat memanfaatkan aplikasi video pengajaran yang menampilkan wajah guru sehingga lebih efektif dalam penyampaian informasi ke siswa daripada tatap muka. Guru sendiri juga dapat memanfaatkan aplikasi video pengajaran yang menampilkan wajah guru sehingga lebih efektif dalam penyampaian informasi ke siswa daripada sekedar narasi informasi. Pemanfaatan fitur pengiriman pesan atau message board juga dapat digunakan sebagai sarana diskusi. Guru juga dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai sarana evaluasi penilaian di akhir pembelajaran. Salah satu bentuk media yang tersedia adalah aplikasi pembuatan kuis online. Strategi yang diterapkan sekolah tentunya beragam dan bukan berarti tanpa kendala. Bagi sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis digital atau daring sudah tentu bukan menjadi masalah. Apalagi bagi guru sudah mahir melakukan penilaian portofolio dengan berbagai tugas yang bervariasi sehingga tidak menjadi beban bagi siswanya yang saat ini juga dikeluhkan oleh para orang tua. Bahwa saat mendampingi siswa belajar di rumah merupakan beban tersendiri bagi orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup ataupun sarana dan fasilitas yang memadai. Kendala-kendala salah satu diantaranya siswa tidak memiliki buku paket sebagai sumber belajar di rumah. Karena selama di rumah ini buku hanya dipinjamkan oleh sekolah dan hanya digunakan saat pembelajaran di kelas. Buku tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh siswa karena jumlahnya terbatas sehingga penggunaannya harus bergantian dengan siswa lain. Dari latar belakang yang saya jabarkan tadi, saya bisa memberikan satu permasalahan yang mendasar, yaitu bagaimana tanggapan peserta didik atas diadakannya pembelajaran secara daring untuk menanggulangi ketularan akan virus COVID ini. Dan secara daring untuk menanggulangi ketularan akan virus COVID ini. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab ya. Bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran secara daring yang dilakukan karena adanya wabah COVID ini? Pelaksanaan pembelajaran saat pandemi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar melalui media daring karena masih ada saja masalah dengan sinyal. Dan menurut saya pembelajaran secara daring juga kurang efektif karena saya makin susah untuk memahami materi yang diberikan. Kadang jika sinyal bagus, materi yang diberikan guru akan jelas. Tapi kalau sinyalnya jelek, ya materi yang diberikan tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi semua tergantung sinyal. Selain itu juga ada beberapa masalah, yaitu kadang kuota bisa tiba-tiba habis dan jika mau beli tempat konternya jauh. Jadi menurut kamu apa saja gangguan atau masalah-masalah yang kamu hadapi selama pembelajaran secara daring ini? Menurut saya masalah yang sering saya alami yang pertama, sinyal yang terganggu, tidak menentu, dan pemahaman materi yang disampaikan harusnya butuh penjelasan lebih karena kadang
kalau menjelaskan secara daring itu singkat gitu Pak. Lebih banyaknya kita disuruh memahami sendiri. Yang kedua, tugas yang dikumpulkan tidak terdeteksi dengan guru, padahal tugas sudah dikumpulkan. Jaringan sudah kadang bermasalah, kadang juga kalau tugasnya dalam bentuk tiba-tiba Google Zoom-nya error gitu. Jadi gimana maksud pernyataan dari Ade tadi, bisa dijelaskan? Jadi gini loh Kak, saya berkata kurang efektif ya karena dengan pembelajaran online kita jadi lebih sering mengerjakan tugas daripada membahas materi secara online atau dibahas bersama-sama. Jadi kurang paham. Dibilang efektif ya karena sekarang kan musim pandemi COVID-19. Jadi yang mungkin pembelajaran secara daring seperti ini dapat mengurangi penyebaran virus COVID. Ya semoga aja COVID cepat hilang biar kita semua bisa sekolah seperti biasanya. Yang ketiga, karena banyak materi yang disampaikan secara online dan dikirim dalam bentuk FD, dalam bentuk PDF, membuat penyimpanan kita penuh. Kita bisa menyimpulkan yaitu dengan adanya model pembelajaran daring saat ini ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring dengan alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis. Selain itu, pembelajaran daring juga diadakan untuk menanggulangi adanya virus corona ini. Selain itu, manfaat lain dari model pembelajaran dalam jaringan adalah orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat siswa atau guru menjadi melek teknologi, meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi, dan siswa juga menjadi lebih kreatif.